Saya seorang pelajar yang ingin tahu tentang sejarah di kota saya. Saya ingin mempelajari apa saja sejarah dan cagar budaya di Balikpapan. Membaca sejarah Balikpapan bukan sekedar mengenang masa lalu, tapi juga memahami siapa kita hari ini. Di sudut kota Balikpapan, ada sebuah kotak besi yang diam, tapi menyimpan ribuan cerita. Kalau kalian lihat kotak ini di depan kantor pos, mungkin kalian bakal lewat aja. Tapi tahukah kalian, dulu kotak ini adalah nyawa komunikasi masyarakat Balikpapan. Namanya Briefing Bus, tempat di mana surat dari keluarga, kabar gembira, bahkan pesan rahasia perang pernah lewat di sini. Halo, saya Abdullah Syamila Syukri dari Sekolah SMK Negeri 6 Balikpapan. Dan hari ini saya akan menyusuri sejarah tentang Briefing Bus di depan kantor pos Balikpapan. Supaya kita tahu, benda sederhana ini pernah memegang peran besar sebelum terciptanya HP dan internet. Kata Briefing Bus berasal dari bahasa Belanda yang artinya kotak surat. Menurut arsip sejarah Pos Indo, kotak ini telah digunakan di Hindia Belanda sejak abad ke-19. Diletakkan di titik-titik strategis agar menjadikan penghubung antara warga dengan dunia luar. Briefing Bus Balikpapan dulunya berada di persimpangan pusat kota, dekat kawasan pecinan kebun sayur, terbuat dari plat baja tebal, tingginya sekitar 150 cm dengan lebar 80 cm. Kotak ini jadi titik utama warga mengirim surat. Petugas pos akan mengosongkan setiap hari untuk dibawa ke kantor pos besar. Tapi pada 22 Februari tahun 1979, kebakaran besar melanda Balikpapan. Banyak bangunan dan fasilitas hancur, namun Briefing Bus ini selamat, menjadikannya satu-satunya yang tersisa. Setelah itu, Briefing Bus dipindahkan ke kantor pos besar. Kotak ini kembali dipajang di halaman kantor pos Balikpapan sebagai warisan sejarah. Tapi juga bukti betapa pentingnya komunikasi tertulis sebelum era digital. Menjaga Briefing Bus berarti menjaga memori kolektif kota Balikpapan, tapi ia masih menyimpan cerita. Dulu orang tinggal masukkan surat dan dari sinilah cerita-cerita berjalan. Surat cinta, kabar kelahiran, atau bahkan kabar duka. Semua lewat satu lubang kecil itu. Sekarang kotak ini tidak lagi digunakan, tapi keberadaannya mengajarkan kita bahwa komunikasi pernah membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketulusan. Sebelum saya menanyakan tentang kotak ini kepada warga sekitar, saya punya pantun nih. Jalan-jalan ke kota minyak, singgah sebentar beli rambutan. Kotak tua ini saksi yang bijak, menyimpan cerita penuh kenangan. Nah teman-teman, saya sudah bersama security kantor pos Balikpapan teman-teman. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu. Bapak namanya siapa Pak? Nama saya Rahman. Jadi Pak, saya akan menanyakan 2 pertanyaan Pak. Pertanyaan pertama, menurut Bapak penting nggak sih menjaga sejarah yang ada di kota Balikpapan ini seperti kotak Briefing Bus ini Pak? Sangat penting sekali diketahui bahwa kantor pos Balikpapan ini merupakan alat komunikasi awal di tahun 1940. Jadi penting bagi anak muda untuk mengenal sejarah seperti kotak Briefing Bus ini sebagai awal komunikasi di Balikpapan. Nah Pak, pertanyaan kedua saya, menurut Bapak kotak Briefing Bus ini penting nggak sih buat Balikpapan? Sangat penting sekali karena kotak Briefing Bus ini menjadi titik awal sejarah komunikasi di Balikpapan. Ya Pak, terima kasih sudah menjawab 2 pertanyaan saya Pak. Semoga kedepannya generasi muda tidak melupakan sejarah kotanya sendiri Pak. Terima kasih Pak Rahman. Sama-sama.